ke saudara-saudara saya, teman-teman saya, partner bisnis saya selalu ngomong paling enak tuh investasi minimarket waralaba, nggak ribet. Nah, teman-teman orang sibuk atau bukan? Kalau teman-teman sibuk, pengen punya minimarket, ini caranya punya minimarket anti ribet. Saya berinvestasi minimarket sejak 2009 sampai hari ini ya. Dan saya merasa itu tidak ribet karena itu saya sharingkan ke teman-teman. Minimarket pertama saya itu di Jawa Timur. Walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi itu minimarket pertama saya di Jawa Timur. Jawa Timurnya juga ujung lagi teman-teman ya. Jadi bukan Surabaya gitu yang dapat dengan mudah dari pesawat dari Jakarta gitu, enggak. Itu kalau dari Surabaya naik mobil mungkin masih 6 jam lagi, jauh. Tapi justru minimarket pertama saya di situ dan tidak ribet teman-teman. Makanya saya selalu ngomong minimarket itu kalau teman-teman ambil yang franchise, terutama franchise yang Indomaret, Alfamart, itu tidak ribet. Pengalaman saya seperti itu. Contoh ya, misalnya mengetahui apakah titik itu visible atau tidak, profitnya berapa. Nah itu bisa disurvei. Nanti mereka dari franchisor survei, oh Pak, perkiraan omsetnya sekian, biaya operasional sekian, gross margin sekian, sehingga perkiraan profit sekian. Enak ya, sudah dibantuin visibility study. Daripada kita nggak ngerti apa-apa, visibility study sendiri sok tahu, wah itu repot itu. Karena kita mungkin subjektif, tapi karena teman-teman franchisor sudah pengalaman, mereka tahu yang bagus itu ciri-cirinya seperti ini. Belum tentu 100% teman-teman, tapi ya 90% lah. Sudah jauh lebih bagus daripada kita sendiri yang survei. Nah itu enaknya minimarket anti ribet atau waralaba ini. Kedua teman-teman, selain survei juga dari sisi begitu survei oke, penentuan letak tokonya, setting denahnya. Kalau kita nggak tahu kan bingung juga, waduh meja kasir taruh di mana ya? Taruh di kiri apa kanan ya? Pintunya gimana ya? Kulkasnya taruh di mana? Coolernya nih. Wah AC sambungannya nanti lewat mana ya? Kalau sama franchisor kan mereka udah pengalaman membangun puluhan ribu minimarket. Jadi kita bisa dikasih guidance. Pak, nanti modelnya gini ya, selling area luasnya sekian, gudang luasnya sekian, posisinya di sini, kemudian parkir, kemudian sewa teras yang jual gorengan nanti di sebelah sini, yang jual kopi cincau di sini. Sudah di setting-setting. Nggak perlu teman-teman ahli sekali, nggak. Mereka akan membantu untuk teman-teman bisa memiliki minimarket dengan mudah. Nah kemudian setelah setting, pembukaan, pengurusan izin. Nah, pengurusan izin kan minimarket itu penting izin. Kita juga bisa tanya ke franchisor. Franchisor, kalau ngurus izin kemana ya? Nah, walaupun mereka nggak mau ngurus, tapi nanti kita dikasih guidance. Ngurusnya harusnya ke sini loh Pak. Bapak beresin dulu izin warga. Nanti kalau sudah domisili. Nanti kalau sudah, domisili sekarang udah enggak ya? Ya tergantung daerahnya lah. Kadang ada yang masih pakai, ada yang enggak. Izin PBG untuk pengganti IMB. Kemudian IUTM, STPUW, bla bla bla, macam-macam. Pajaknya Bapak ngurus PKP-nya di sini, NPWP, kemudian nanti sertifikat elektronik. Oh, sudah dibantuin. Enak loh. Itu baru persiapan. Nah, nanti ketika pembukaan juga dibantuin milih barang yang cocok ini loh Pak untuk daerah sini. Setting harganya di sini. Dibantuin, barangnya udah di-dropin. Bahkan teman-teman, kalau minimarket waralaba, teman-teman juga dikasih kredit tanpa bunga untuk stok barang dagangan. Jadi dipinjemin dulu, kita bisa dagang, nanti laku, uangnya baru kita bayar. Tapi bukan konsinyasi loh. Kalau teman-teman ngomong, oh itu konsinyasi. Oh bukan, ini tanggung jawab tetap di kita. Kalau barang sudah nyampe di kita, kalau ada kerusakan, expired, sebagian ada yang kita tanggung, ada yang sebagian bisa retur, ada yang tidak. Jadi statusnya adalah itu hutang dagang. Nah kemudian setelah setting harga, nanti dagang gitu ya, promosi. Promosi juga dibantuin sama franchisor. Pak, promosinya gini aja Pak, nanti kita bantu nyebar brosur ke perumahan-perumahan di sekitar. Pak, nanti kita bikin lomba mewarnai, senam. Wah semacam-macam gitu supaya orang terbiasa ke toko kita. Nah enak, franchisor
akan punya banyak ide untuk bantuin teman-teman. Nggak ribet kan? Kayak saya makanya walaupun minimarketnya ada beberapa, tapi saya nggak ribet. Dari tadi nggak ada kan yang telepon saya, Pak, ini kepala tokonya nggak masuk. Pak, ini kepala toko bawa kuncinya nggak masuk. Dia terus kuncinya gimana, Pak? Nggak. Pak, stok air minum habis, beli di mana? Token listrik? Enggak. Semua sudah terjalan dengan sistematis. Itu enaknya punya minimarket anti ribet seperti ini. Nah, kemudian uangnya dibawa ke bank. Juga sudah ada sistemnya, bagaimana hitung-hitungannya. Stok opnam juga ada. Barang rusak, sudah ada. Ini boleh retur, ini nggak boleh retur. Terus ini Pak, sebelum rusak kita dorong dengan penjualan promo. Misalnya roti itu ya, kan gampang rusak. 3 hari sebelum rusak, dorong pakai promo Pak, supaya nggak rusak. Nah, enak kan? Makanya saya selalu menyarankan, bahkan dulu sebelum saya ngajarin teman-teman secara umum, ke saudara-saudara saya, teman-teman saya, partner bisnis saya selalu ngomong, paling enak itu investasi minimarket waralaba, nggak ribet, income-nya oke. Terutama kalau kita pinter milih lokasinya. Kuncinya sih di lokasi. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan barang rusak, barang hilang? Barang rusak sudah ada daftarnya, ini boleh retur, ini nggak boleh retur ya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau barang hilang, sudah ada SOP-nya. Stok opnamnya juga sudah ada. Barang hilang maksimal sekian. Kita ada batasnya. Di atas ini karyawan yang tanggung jawab. Dalam lingkar ini katakanlah sekian X% tanggung jawab kita sebagai pemilik. Kalau kecurian, kerampokan, sudah dibantu asuransi. Asuransinya pilih yang ini Pak. Murah, meriah, mantap. Nah, jadi kita nggak pusing-pusing lagi teman-teman. Nah, kemudian pajak Pak. Pajak juga sudah dibantuin franchisor, PPN, PPH, paling PPH karyawan, PPH sewa, ATM, royalti, sewa teras, dibantuin oleh franchisor, nggak pusing. Paling yang perlu kita urusin cuma tinggal PPH badan perusahaan kita untuk menangani minimarket itu. Itu PPH-nya tetap harus kita beresin. PPH 25, 29 itu tetap kita beresin. Itu pun masih dibantuin. Sudah ada draft dari franchisor. Pak, ini draftnya, kalau memang sudah sesuai, silahkan dibayar. Tinggal lapor ke KPP. Selesai. Cuman biasa kalau pakai kredit kayak saya, tetap harus memasukkan bunga bank, ya kan? Karena franchisor biasa nggak mau berurusan dengan pos bunga bank. Ya, rakyat jelantah kaum umbi-umbian, tetap harus repot-repot sedikit lah. Tapi secara umum, bisa dibilang 99% sudah nggak perlu pusing lagi. Bahkan ketika kecurian, kerampokan, bencana alam, nah itu sudah di cover asuransi. Rekrut karyawannya gimana Pak? Kepala toko nyari karyawannya, terus trainingnya gimana? Itu juga sudah dibantu oleh franchisor. Jadi franchisor bantuin kita rekrut karyawan, rekrut kasir, rekrut kepala toko, mereka bantu training. Tapi tetap kita boleh, misalnya kita punya tetangga yang pengen kerja di minimarket itu, boleh 1 karyawan per toko gitu ya. Kita taruh, biasanya Pak RT, Pak RW itu kan sering titip, Pak Wipo, tolong dong, keponakan saya belum kerja nih, bantuin ya masuk ke minimarket. Minimarket kan gajinya oke juga ya, bagus lah. Jadi banyak yang pengen kerja di minimarket. Nah, biasanya saya okein Pak RT, Pak RW atau warga setempat masuk kerja di situ. Bahkan ada yang sudah sampai 4 tahun, nggak tahu sekarang sudah jadi kepala toko atau apa. Salah satu toko saya di Tangerang, ada yang sampai seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya saya senang punya minimarket karena anti ribet. Nah kalau teman-teman pengen belajar juga minimarket anti ribet ini, teman-teman bisa tulis di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Oke, sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.